Wa fussitatis syayatin, kata Nabi, setan dibelenggu. Setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita ada pertanyaan. Pak Ustadz, katanya setan dibelenggu kalau Ramadan. Tapi kenapa masih banyak orang maksiat? Itu pertanyaan itu. Pak Ustadz bilang, Iya. iya, dikisahkan tadi. Kalau setan dibelenggu, kenapa kok masih ada orang maksiat? gitu. Berarti kan setan nggak dibelenggu. Kan begitu kan kadang pertanyaannya. Pertanyaannya kan? seperti itu. Logikanya kayak gitu. Iya, sekarang kita Karena setiap kemaksiatan pasti berhubungan dengan setan gitu. Ayo kita urut-urutin. Oh, oke, siap. Oke, lanjut. Siap. Katanya Ramadan setan dibelenggu. Kenapa masih ada maksiat? Jawabannya begini, Bang Dibel. Jangan lupa, yang mengajak kita, yang mendorong kita untuk berbuat maksiat itu bukan hanya setan. Ada lagi satu lagi, namanya nafsu. Nah, dua hal inilah yang selalu mendorong manusia untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menahan syaitannya. Sekarang tinggal kita masih punya nafsu, kuat nggak nahan ketika Ramadan. Inilah fungsi Ramadan. Makanya ada istilah Ramadan itu menahan hawa nafsu. Bukan hanya menahan makan minum, bukan hanya menahan hubungan seksual ketika siang Ramadan, tetapi menahan segala sesuatu yang menjadikan kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita tahan juga ketika Ramadan. Iya. Kenapa? Kita sudah dibantu oleh Allah setengahnya, yaitu syaitan sudah dibelenggu oleh Allah, tinggal nafsu mosok masih Itu ya. Bahkan kembali ke kisah zaman Rasulullah. Iya. Ada seorang sahabat bertanya ketika zaman perang begitu. Ya Rasulullah, adakah perang yang lebih besar? Ya. Yang lebih besar daripada perang Badar ini? Gitu. Oh, ada, kata Rasulullah, yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, mungkin ini berhubungan dengan arti sebuah kemenangan. Nah, itulah kemenangan yang sebenarnya. Ketika kita sudah dapat melewati atau menahan nafsu ini, inilah kemenangan Ramadan bagi kita. Jangan lupa, Bang Niwil, begini, kita kasih contoh lah. Emang bisa nafsu jalan sendiri kan seperti itu? Iya. Jangan lupa, nafsu ini sudah didampingi oleh syaitan selama 11 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 11 bulan syaitan mendampingi nafsu kita. Maka ketika Ramadan, syaitan dibelenggu pun terkadang nafsu masih bisa jalan sendiri. Oh, iya. Anggaplah ketika kita mencontohkan seperti anak-anak atau adik-adik kita yang main bola. Ketika mereka nggak dalam pertandingan, ketika mereka masih masa pelatihan, pelatih mereka ada di dalam lapangan. Kamu lari ke sana, tendang ke sana, kamu tangkap sebelah sini, ini kan begitu. Iya. Tapi begitu sudah main pertandingan, pelatihnya di luar, anak-anak ini bisa nggak main sendiri? Bisa. Karena apa? Memang sudah dilatih. Awal. Nah, nafsu kita sudah dilatih oleh setan selama 11 bulan. Sekarang ayo kita buktikan bulan ke-12 ini atau bulan Ramadan ini, kita bisa nggak perang dengan nafsu kita? Itu kembali ke awal tadi. Waktu latihan itu latihannya bagus nggak? Iya, oke. Jadi tergantung bagaimana latihannya ya. Selama, kayak tadi pemain bola, dia akan menjadi pemain tim yang bagus kalau memang selama latihan dia bagus. Ketika bertanding pun dia akan menghadapi lawannya itu dengan mudah karena dia berlatih. Pertanyaan yang agak sedikit sulit memang buat pemirsa nih. Ini selama 11 bulan latihan enggak? Pertanyaannya enggak. Nah, jangan salahin maksiatnya, jangan salahin perbuatannya, jangan salahin dosa dan jadi salahin kitanya enggak latihan itu. Makanya kemarin juga saya dapat kabar sebelum bulan Ramadan ada puasa Rajab. Ya, ada puasa. Itu bagian dari latihan juga. Salah satu untuk tahapan-tahapan kita mempersiapkan Ramadan. Ya. Kalau ngomong-ngomong masalah setan dengan nafsu, saat ini kan Ramadan ini kan istilahnya setengah dari penggoda kita kan sudah ditahan. Sudah ditahan, ya. Tinggal setengahnya lagi. Ya, saya jadi ingat masalah pernikahan, Bang Dibel. Boleh saya cerita sedikit? Geri. Pemirsa, ini Pak Ustadz sudah masalah pernikahan. Ini sangat rentan. Tapi makin nggak apa-apa. Oke. Bagi saya mah apapun ini ya harus diomongin.
gitu. Silakan. Begini Bang Giel, ada hadis Nabi yang menyatakan idza nakahal abdu, ketika seorang hamba menikah, faqad istakmala nisfal iman, sesungguhnya dia telah menyempurnakan separuh dari imannya, ya kan? Terus Nabi menutup fattaqillah fin nisfil baqi, takwalah kepada Allah untuk separuh sisanya. Nah, artinya apa? Ketika seseorang sudah menikah, sebenarnya sudah dibantu oleh Allah, separuh imannya itu sudah dibantu oleh Allah, tinggal separuhnya lagi, kuat nggak dia nahan. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Nah, ini kan admin kita kan ada namanya Bang Kevin nih, ya. Sama-sama kita ke masjid seandainya Isya, ke masjid sholat Isya. Saya sama Bang Kevin ke masjid sholat Isya. Artinya saya ibadah, Bang Kevin ibadah, ya kan? Selesai sholat Isya, sholat ba'diyah, sama-sama ibadah. Begitu pulang, saya ketemu istri, nonton TV bareng, sambil pelukan, sambil bercanda. Saya masih ibadah. Nah, yang Bang Kevin, teguran keras. Sebenarnya sih ucapan ini lebih condong kepada makhluk-makhluk yang ada di ruangan ini, ya. Hei, yang jomblo, dengar apa? Ini penting ini, ya. Ini bicara soal kemenangan, soal ibadah. Ayo, menikah di bulan Ramadan. Oh, bagus. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, khususnya yang ada di ruangan ini, banyak banget. Entah kepalanya yang ngebul atau kupingnya yang ngebul nih. Tapi doain aja Pak Ustadz, insya Allah teman-teman semua yang ada di sini dimudahkan jodohnya. Amin. Percepat jodohnya. Dan disegerakan. Amin. Terus lanjut lagi. Iya. Makanya tadi ketika ada separuh ditahan oleh Allah yaitu setan, yang separuhnya PR kita, pun sama dengan tadi pernikahan, separuh ini sudah dibantu oleh Allah, iman kita sudah disempurnakan, yang separuh tinggal kita PR-nya kita sendiri. Ketika kita jauh dari istri, bagaimana kuat? Enggak akan seperti itu. Intinya kemenangan Ramadan adalah ketika kita bisa menahan nafsu kita, bukan membuang. Kita nggak bisa, karena nafsu ini memang sudah fitrahnya kita bersama kita ini. Nafsu, akal itu adalah satu kesatuan dengan manusia. Allah mempermudah di bulan Ramadan ini dengan banyak kenikmatan. Di antaranya melipat gandakan pahala, kebaikan sekecil apapun Allah perhitungkan, karena ibadah Ramadan ini ibadah langsung antara makhluk dengan Tuhannya.